Ya karena mau nggak mau hidup ini adalah panggung sandiwara. Siapa yang bisa berperan, dialah aktor utama. Orang yang menjadi diri sendiri akan selalu jadi penonton, bos, di panggung sandiwara ini. Sang aktor nggak akan pernah jadi diri sendiri kecuali turun dari panggung. Itu pilihan sih menurutku ya. Makanya aktor juga nggak pernah banyak. Penonton 10.000, pemain di atas panggung, paling 10 orang. Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Aku barusan ini selesai nonton drakor yang judulnya King the Land. Aku sih nonton sebenarnya bukan karena ceritanya ya. Karena kalau lihat genrenya kayaknya agak membosankan gitu loh. Genre komedi romance itu beberapa tahun ini agak-agak boring drakor-drakor yang genre itu. Alasan aku nonton tuh karena aktornya, aktrisnya bos. Dia tuh kalau senyum aduh meluluh lantahkan dunia. Enggak sih cantik, cuman kalau senyum tuh manis banget. Nah filmnya apalagi film tentang banyak bahas tentang senyumnya gitu. Ceritanya kan dia kan pegawai hotel yang dipaksa untuk senyum, entah itu senyum palsu ataupun senyum tulus. Aku pengen ngajak bahas ini karena setelah selesai ternyata banyak dialog-dialog yang bagus yang bisa kita ambil gitu loh. Tapi setidaknya sharing tentang apa yang kita dapatkan waktu kita nonton. Banyak dialog yang wah keren nih dialognya gitu. Meskipun filmnya kalau secara cerita udah ketebak, plot twistnya tuh hampir nggak ada gitu. Ringan lah, ini tontonan ringan ya. Easy watching banget lah. Otak lagi capek, males nonton film yang berat-berat, nah film ini ya cocok lah untuk rekomen ya. Sekedar bersantai. Oke, masuk ke dialog pertama. Ketika pemeran utama ini, si Gowon ini punya keponakan kecil, anaknya si kakaknya. Anaknya tuh dewasa banget, padahal masih kecil. Tapi udah sopan santun, cara ngomongnya udah bagus. Terus si Gowon ini bilang sama John Sarang, ceweknya si aktor utama. Dia bilang, ponakanku tuh meskipun kecil dewasa banget. Terus John Sarang atau Im Yuna itu menjawabnya bagus banget. Nggak boleh anak kecil dewasa. Yang dewasa tuh ya biar orang dewasa aja, anak kecil jangan dewasa. Nah dialog, sepenggal dialog itu tuh mengesankan buat aku gitu loh. Anak kecil tuh nggak boleh dewasa. Anak kecil ya harus jadi anak kecil, jangan dewasa. Orang dewasa aja pengen jadi anak kecil, artinya menjadi anak kecil tuh satu masa yang indah yang harus menjadi anak kecil. Menikmati masanya. Kadang-kadang kan kita bangga dengan anak-anak yang dewasa. Padahal itu nggak bagus menurutku. Aku juga sepakat dengan dialog itu gitu. Maksudnya bahwa anak kecil ya biarkan menjadi anak kecil, jangan dipaksa untuk dewasa gitu loh. Jangan dijadikan dia menjadi dewasa. Jangan jadikan dia berpikir secara orang dewasa. Ya kita udah tahu lah betapa beratnya, betapa nggak enaknya jadi orang dewasa. Dewasa itu berat. Dewasa itu berat, menakutkan, banyak kekecewaan, banyak kegagalan dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan dan sedangkan anak kecil itu dia bebas. Nggak punya tanggungan. Ya pokoknya anak kecil ya harus jadi anak kecil lah gitu. Ada adegan ketika John Sarang ini kan karena dia pegawai hotel ya, dia itu nata taplak meja. Terus dialognya dia bilang gini, pekerjaanku itu terasa remeh dan bisa dikerjakan siapapun jika tak diberi makna. Namun pekerjaanku akan terasa istimewa jika diberi makna. Saya senang sama dialog ini, artinya dalam kata-kata memberi makna. Ini dalam banget loh. Dihargai gitu. Kain merah sama kain putih itu ya kain biasa. Tetapi ketika dijahit menjadi merah putih, kita memberi makna kepada benda itu, bahwa itu adalah bendera negara Republik Indonesia, bendera kita, bendera kebanggaan kita. Dia akan menjadi berharga. Jatuh ke tanah kita tidak terima kan gitu. Nah artinya memberi makna tuh di situ. Kita ini ya hanya seonggok daging, rangkaian tulang yang dibalut, yang menyambung dengan otot, urat, kemudian dibalut dengan daging. Kita hanya seperti itu ketika kita tidak diberi makna. Tapi ketika kita diberi makna bahwa kita adalah manusia, kita adalah ciptaan yang paling mulia, kita adalah khalifah di bumi ini, kita bisa bermanfaat, dan lain sebagainya, manusia akan menjadi bermakna gitu. Ka'bah misalkan, ya hanya tumpukan batu.
Tapi ketika itu diberi makna, kan lain ceritanya kan gitu. Kalimat ini kenapa saya suka, dialog ini kenapa saya suka, karena di situ ada kata-kata sesuatu yang diberi makna, itu pasti akan menjadi lebih bernilai, lebih berharga, ada value-nya gitu. Nah, berilah makna kepada diri kita, pada hidup kita, pada apapun yang kita kerjakan, pada apapun yang kita pikirkan, berilah makna agar itu menjadi istimewa, agar itu menjadi spesial, meskipun itu hanya untuk kita sendiri. Pekerjaan John Sarang di drama ini juga nggak spesial-spesial amat, dia sekedar pegawai hotel. Tapi ketika dia menata taplak meja dengan sebegitu memaknainya, dia akan merasa berbeda hanya dengan pelayan pada umumnya. Dia menikmati itu, dia merasa memberikan makna bahwa ini adalah pelayananku terhadap orang-orang yang mencari kenyamanan, orang-orang yang mencari kebahagiaan, orang-orang yang pengen istirahat. Dia akan makan di sini dan lain sebagainya. Nah, kehidupan kita juga akan berarti, kita akan senang, akan bangga, akan semangat, akan antusias ketika kita memberi makna kepada hal-hal yang kita kerjakan. Terus yang dialog yang ketiga, karena film ini hampir 50%-nya membahas tentang senyum, karena ini juga dekat dengan budaya kita ya, budaya tersenyum. Jadi John Sarang tuh bilang, aku harus tetap tersenyum meski sedang sakit atau sedih. Namun lebih baik aku yang kesakitan sebab hatiku akan lebih sakit bila orang lain sakit gara-gara aku. Wah, ini mental ini banget nih. Mental pengusaha bisnis jasa banget kayak gini nih. Jadi orang-orang yang buka usaha jasa tuh mentalnya harus kayak John Sarang gini nih. Harus siap tersenyum meskipun sakit. Ya, usaha-usaha yang atau pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita untuk selalu tersenyum, misalkan kayak penyanyi, pelawak itu kan, entah itu senyum palsu ataupun senyum asli, tulus, udah nggak penting gitu loh. Aku juga orang yang termasuk memilih senyum daripada tidak senyum. Meskipun saya sedih, meskipun saya sedang tidak nyaman, meskipun saya sedang tidak enak hati, meskipun saya sedang patah hati, saya orang yang lebih memilih tersenyum ketika ada orang. Awalnya dulu kayaknya pura-pura, awalnya sering terpaksa, tapi ternyata setelah lama-kelamaan yang saya rasakan, senyuman itu mengobati banyak hal meskipun itu pura-pura. Misalkan gini, kamu kecewa sama orang, ketika aku senyumin, meskipun itu terpaksa, itu rilisnya gede banget. Tapi itu nggak mudah. Memang nggak mudah. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Iya. Maksudku aku cerita pengalaman pribadiku tentang kekuatan senyuman ya, entah itu tulus, entah itu tidak tulus tuh. Meskipun tidak tulus itu dampak positifnya masih ada. Banyak kan hari ini lagu-lagu yang mengatakan jadilah dirimu sendiri, menangislah kalau ingin menangislah, marahlah nggak kalau harus marah, nggak perlu tersenyum kalau memang itu kamu nggak pengen tersenyum, jangan tertawa kalau kamu memang tidak pengen tertawa. Itu menurutku kelemahan juga sih. Orang yang kuat itu sanggup berpura-pura, bos. Kalaupun harus menangis, kalaupun harus terdiam, menurutku ketika sendiri atau sedang bermunajat sama Tuhan, menurutku ciri-ciri, bukannya aku mengatakan aku orang kuat ya, tapi aku lihat kebanyakan orang kuat, orang besar, itu orang yang sanggup berpura-pura. Ya karena mau nggak mau hidup ini adalah panggung sandiwara. Siapa yang bisa berperan, dialah aktor utama. Orang yang menjadi diri sendiri akan selalu jadi penonton, bos, di panggung sandiwara ini. Yang menjadi diri sendiri itu cuma penonton. Sang aktor nggak akan pernah jadi diri sendiri kecuali turun dari panggung. Itu pilihan sih menurutku ya. Makanya aktor juga nggak pernah banyak. Penonton 10.000, pemain di atas panggung, paling 10 orang. Kayak itu beberapa dialog yang saya tangkep yang menurutku aku paling enak gitu loh. Dari dialog-dialog drama Korea ini. Mungkin teman-teman yang nonton lainnya ada yang mendapatkan hikmah-hikmah atau nilai-nilai hidup yang kalian setuju ataupun merasa mendapatkan wow moment.